bagaimana Opung memvisualisasikan peradilan Batak kita ini zaman dahulu bagaimana? Tadi kan sudah Opung ceritakan ada keramaian tadi itu. Kalau peradilan Batak itu bagaimana tuh? Di mana? Apakah dia itu di istana rumahnya di rumahnya raja atau di mana? Atau di alun-alun itu? Ya, jadi ini tadi kan kalau alun-alun lah kita misalkan dia sebagai pasar onang, tempat jual beli transaksi dan banyak orang, Ya. maka si pertukuan ini itu di bawah pohon yang rindang yang besar, ara-ara. Oh, jadi persidangan itu di bawah pohon? Ya, disitulah disusun 3 di depan, di pohon utara. Besar ini, jadi pohonnya ya, seperti apa? Oh, pohon besar. Oh. Pohon, kalau bahasa Indonesianya pohon ini, pohon yang banyak akarnya lah ya, begitu. Banyak akarnya, rindang, besar. Ya kan di kampung kita banyak seperti ya, itu ya. Di Tapanuli banyak. Oh, jadi itu sebenarnya tempat-tempat persidangan tempat dulu. Pertukuan, ya, tempat persidangan, perkumpulan orang-orang tua, orang-orang bijak. Jadi itu sebenarnya itu harus kita lestarikan itu ya, pohon-pohon itu nggak boleh semestinya, kita tebang. Semestinya. Tidak boleh kita tebang karena itu sejarah ya, kita. Memang jarang ditebang orang, tapi kalau sudah tua dia nggak bisa lagi bertumbuh dan ini dia sudah ratusan tahun lebih. Ya. Kadang-kadang dia renggason katanya. Ya, artinya tidak mampu lagi dia untuk menghidupi dirinya sendiri. Bahasa Indonesianya kalau pohon itu sebenarnya pohon mabar. Pohon mabar. Mabar itu sebenarnya banyak di Indonesia kan orang. Ya, jadi kita coba visualisasikan. Nah, jadi misalnya seperti meja inilah kan, meja ini. Misalnya 3 di utara, 3 di selatan. 3 di utara, 3 selatan. 3 di barat, 3 di timur. Karena kebetulan kan 9 elemen atau 9 unsur, 9 raja-raja, bius, 9 bius. Jadi mereka yang mewakili masing-masing sekaligus 9 desa kira-kira gitulah. Oh. Jadi di utara 3 itu siapa? Itu yang duduk. Yang di utara itulah dia uluan bida. Apa itu? Uluan pimpinan. Oh, pimpinan. Kalau diterjemahkan uluan ini artinya itu pimpinan. Uluan bida itu adalah raja dewan, gitu, dewan. Dan dialah sebenarnya di tempat dialah disimpan semua ketentuan peraturan-peraturan adat yang berlaku karena dia nanti diapit di kiri kan, satu di sebelah kirinya borunya, boru yang di kampung itu, atau yang seperti staf pelayan lah yang rajin itu tapi anak boru yang istri dari boru ini adalah boru kita gitulah kan. Boru tahu artinya boru kan? Iya. Nah, perempuan. Yang sebelah kanan itu misalnya yang duduk di sebelah kanan itu biasanya penasihat dia, staf yang mengetahui atau menyimpan atau memahami tentang ketentuan-ketentuan perundang-undangan di adat yang ini. Ya. Nah, di sana semua, di kiri kanan, dari situlah nanti datang masukan. Di kampung kami, setabi amang Raja Nami katanya misalkan, au Raja Bius di Turuan, manangnya di Julu Ningonan, manangnya di anulah diceritakan. Katakanlah marga Panggabian kah atau marga Hotogalung atau marga anulah yang sekitar tokoh-tokoh marga yang ada di Rura Silindung itu yang hadir di situ menceritakan ada persoalan di kampung kami bahwa itu siapa nanti yang ini tadi Raja-Raja Bius yang menjadi wakil dari kampungnya yang hadir di waktu pasar onang itu dia melaporkan perkaranya begini misalnya di Kastaula ada pencurian bisa diselesaikannya karena dia tidak mengetahui siapa pencurinya dan ini nanti dibawakan ke situ. Nanti saling bertukar informasi lah mereka kira-kira apa yang harus dilakukan dan bagaimana. Nah, jadi sepanjang persoalan itu bisa diselesaikan secara lokal atau di tempat, dia akan dibawa kemari kan sudah selesai. Nah, biasanya akhir daripada setiap penyelesaian itu dia akan pesta itu, makan-makan, ya, dipotong. Tortor, ya. Kalau luar biasa, apa itu? Ya kadang-kadang dibikinlah manortor. Mergondang, manortor. Biasanya kalau sudah mergondang, manortor. Bahkan kalau tadi belum jelas Opung visualisasinya. Jadi di utara itu tadi apa namanya Opung? Raja-Raja Bius atau wakil. Di selatan sama di timur barat. Di situ sekeliling itulah, tapi 3 di sana, 3 di sini. Terakhir ya posisinya kira-kira tahun
1830 sekian, saya lupa pastinya. Itu terakhir kali. Ya ini terakhir. di situ ada. 1830-an 30-an lah. Oh, berarti situ 36. sudah ada PUC. Sudah tapi Belanda, belum ya? masuk, belum masuk ke daerah masuk. apa. Dia paling hanya di Sumatera Di- Barat, Padang, di Barus. Ya, Ya. Oke, kita belum sampai situ. Jadi kalau misalnya adalah misalnya pencurian, ke siapalah dia lapor? Setiap masalah yang ada di satu desa itu kepada Raja Huta. Oh, Raja Huta ini, kepala desa. ya, kepala desa lah sekarang Oh. kita katakan. Oh, Nah, di struktur desa ini, iya. struktur ada Raja Huta, ada datunya di situ, ada gurunya, ada penasihat, seperti kerajaan kecil lah, ada di situ. Ya. Ada dewannya, Ya. tua-tua. Kemudian dia melaporkan ke raja, kepala desa ini. Nah, kepala desa itu setiap kasus yang ada di situ, seperti saya katakan tadi kan ada pengawas, ada bidang ada ini, adanya sebenarnya intelijennya, ada polisi yang nanti dipanggil itu semua kaum penetua atau Ya. orang-orang orang-orang pantai di kampung itu untuk bersidang membicarakan kasus yang diapakan itu. Kalau ada kehilangan dia misalnya hilang dari apanya, dari rumahnya misalnya kan hilang satu ini Kerbau, dilaporkan ke sana. kambing. Wah, kalau kambing kerbau sudah perkara mewah, besar kan. Ini celengannya hilang misalnya. Oh. Bersaudara dia di situ hilang. Nah, nanti itu diputuskan di pengadilan. Biasanya hukumnya apa? Pak cambuk kah atau jadi budak kah atau bagaimana? Nah, itu sesuai dengan tingkat kejahatan dan Tingkat tingkat kejahatannya. yang paling berat itu sebenarnya kan berzina. Berzina itu hukuman mati. Itu hukuman mati. Ya. Ya. Kemudian misalnya kalau hutang piutang itu denda. Utang piutang tuh denda. Denda itu gimana? Denda misalnya sekian kali lipat dibayar daripada Make uang kah atau make hasil panen atau bagaimana? ya itu bermacam-macam. Kalau dia bentuk uang. Tapi biasanya ukurannya selalu karena memang daerah agraris selalu dengan ukuran-ukuran padi ya. Padi atau kalau misalnya hutang piutang mengenai ternak ya ternak juga gitu apanya. Nah, kemudian kalau zaman dulu berbeda dengan sekarang. Manusia zaman sekarang ini pandai berbohong, pandai bersembunyi di balik wajahnya yang jernih, bersih, seakan-akan nggak berdosa, nggak bersalah. Kalau dulu nggak. Kalau disuruh dia angkat sumpah, Dia pasti jujur. ketakutan dia nggak berani dia. Ada misalnya Gana, namanya itu Gana. Gana bojak lah kau katanya. Tetong molosi tonggoho hatidak koma jala manolong maho Gana bojak katanya. Menolong artinya bersumpah. Di anak-anak raja itu pantang dan tak boleh bersumpah. Itu tak boleh anak raja bersumpah. Kenapa? Karena dia harus selalu jujur mengatakan yang benar. Itu terus ketakutan itu. Belum lagi kalau apalagi di Gana Bujak Ranggang itu cerita begini. Ya. Sekali waktu mau berperkara gitu seseorang ke sidang itu dipanggil sebagai saksi atau sebagai saksi lah untuk menyatakan sesuatu atau sebagai untuk menerima tuduhan atau inilah kan. Tetap melompat Bujak Ranggang, melompat kodok di depannya. Terus gelincir dia langsung mati, mungkin sakit jantung atau gimana mati kan. Gitu ya. Jadi dikirimlah orang ditelisi ini oleh katakanlah menteri bida atau puruhut misalnya untuk mencek ke lapangan, dia memang sudah mati padahal mau ke sidang itu. Jadi karena Bujak Ranggang katanya mulailah dijadikan pada masa itu Gana Bujak Ranggang. Dia stres mau dibawa pengadilan. Bisa saja kan. Jadi Ya enggak kayak zaman sekarang gitu ya, udah sumpah demi Tuhan. iya padahal tetap terbukti Padahal- kemudian hari. Iya. Jadi semacam obat perut aja sama dia itu. Dulu enggak. Enggak ada ya. Ngeri itu dulu. Enggak berani orang. Karena orang sudah takut duluan ada karma yang sudah menunggu. Dan hukuman-hukuman misalnya judi apa dan sebagainya kan ada di sana hukum pasung, biang. Pasu. Pasung. Yaitu itu di rumah kepala-kepala desa raja-raja bius ini harus terdapat itu dulu. Oh. Orang di biangan namanya. Oh jadi ada pasungnya untuk ada kayak penjaranya. Setiap ya? Kalau penjara ada tempat pengurungan seperti itu penjara ada. waktu itu ya belum Belum ada ya, cuman beberapa pasung kali ya gitu di ya. pasungnya.
Oh. Dipasung, diikat di rantai, Ikat di rantai. diikat, dipacahkan kayu besar yang tidak bisa diikat tangannya sama kakinya, disitulah. Begitu. Kemudian menjadi budak itu ya, kalau misalnya Kemudian dihukum jadi budak seumur hidup atau jadi bagaimana? ya, anulah, sambil dididik dia jadikan budak pekerja, pelayan, pembantu di satu. Jongos lah ya. Jadi jongos gitu. Ya. Nah, tapi satu saat itu bisa dilepas. Kenapa? Ya kalau sudah sampai batas Waktunya. katakanlah Atau meninggal tuannya. Atau meninggal tuannya juga enggak, atau juga ada seperti anulah. Antara marga Hasibuan dulu, Toga Sobu dengan Toga Sumba, Toga Neposos, keturunan-keturunannya itu, masa Guru Malosa, setiap tahun diadakan itu Horja Masisihuan atau Horja Mebat. Di situ pada saat terjadi pesta itu, waktu pesta itu terjadi, semua orang yang dihukum dilepas, termasuk pembebasan orang yang di Beang, termasuk ini juga pembebasan atoban ini gitu. Nah, jadi kembali tadi ini, jadi banyak sebenarnya peraturan-peraturan adat dan hukum yang berlaku di sana. Misalnya yang dinamakan pencuri ayam itu dihukum dengan pasuang sunut. Sunut itu tahu tempat ayam, kandang ayam. Jadi kalau ada induk ayam yang punya anak-anak kecil, dimasukkan ke kandangnya, ada sunut yang bisa diangkat-angkat. Itu pintunya kecil, masuk induknya, anak-anaknya di situ. Itu namanya sunut. Jadi pesuang sunut dalam pengertian berapa sunut misalnya, 4 sunut misalnya, berarti 4 ayam lah penggantinya bagi pencuri ayam. Jadi pencuri babi misalnya, pesuang harihir. Harihir itu adalah mencucuk. Itu delik-deliknya ya. Deliknya itu yang ditimpakan. Nah, kemudian kadang-kadang kan ada orang yang lari dia. Bahkan ada yang menarik lagi. Di Tapanuli Selatan dulu ada namanya satu tempat di situ. Ini yang dikuasai oleh Tuan Aji. Tuan Aji Marga Hasibuan kah atau Marga Pasaribu, salah satu dari itulah. Tempat mengangkat sumpah. Kalau diangkat sumpah di situ, beberapa orang yang berdusta atau angkat sumpah palsu dia langsung mati. Ada namanya itu di Tapanuli Selatan, saya sudah lupa namanya, nanti bisa ingat itu. tempat janji itu ya. Itu Tuan Haji itu kalau di situ dia banyak orang yang bersumpah di situ langsung mati ya. Yang membohong itu mati. Nah, jadi oleh karenanya di antara di daerah Mandailing Natal sana itu ada, itu populer itu waktu sebelum merdeka lah, sangat populer dan ditakuti itu. Sigana, tahap namanya kampung itu bisa diapakan ke satu. Ya begitu. Jadi ini berlangsung terus ini sidang adat ini. Sampai tahun ya sampai datang POC lah. Ya, kemudian otomatis kan Sultan Galung aja nggak sempat diraja di Rudasi Lindung, dia bikin kerajaan dia di Sibolga. Ada nggak studi kasus yang Opung dapat dari referensi atau dari tulisan-tulisan? Ya, yang di luar negeri. Dari kasus yang diangkat atau disidangkan di situ ada satu waktu masa Pangulu Raja. Waktu masa Pangulu Raja ini adalah ayah dari Opu Cumurung, Opu Cumutul dan Raja Somalelu Betobi, 3 anaknya. Dia berkampung di Huta Bagasan. Huta Bagasan, kalau datang ke Rudasi Lindung ada sekolah rakyat di sini, sebelah kanan ada patung Nomensen dan ada jalan, ada balai pengobatan. Di depan balai pengobatan ini ke sebelah kanan itulah dulu tempat tinggal Raja Pangulu Raja ini. Jadi waktu dia memimpin sidang pada tahun 1836 sekian lah itu, atau 1800 sekian, ada kasus yang terjadi di salah satu, dilaporkan oleh Raja Bius. Kasusnya begini, seorang saudagar mempunyai 2 istri, kemudian sama-sama melahirkan pada waktu yang hampir bersamaan. Nah, si istri pertama meninggal anaknya, lalu kebetulan istri kedua pergi ke mengambil air ke pancuran,
tinggalkannya anaknya, Oh. lalu digantikan anaknya ini. Oh, diambil anaknya itu. Anaknya yang hidup ini dia Ambilkan. ambil digendong-gendongnya, anaknya yang meninggal ini dimasukkan ke tempat buayan atau tempat anak ini, anak yang sudah diambilnya ini. Oh, ditukar anaknya. Tukarnya, yang mati ditukar. sama yang hidup. Hidup ya. Oh. Jadi ketika pulang dia dari si ibu yang istri kedua ini, setelah Iya. pulang dia dari pancuran, dilihat kok mati anakku. Padahal tadi masih hidupnya, senang-senangis. Aku kasih minumnya dia. Nggak mungkin, begitulah dia. Oh. Nah perkara ini bertengkar mereka, sampaikanlah ke ini, ke kepala desa atau kepada Raja Bius atau Oh. Raja Huta. Ah, Tidak bisa diselesaikan. tidak bisa diselesaikan. Karena Kenapa? anakkunya ini, ya macam mana? Bertengkar Nggak sama-sama ada membenarkan buktinya. diri. Oh. Ya tadi ku tinggalkan masih hidup dia, aku Iya. pergi mengambil air kok katanya. Ya, sedangkan ini begitu aku pulang sudah dingin kali dan sudah kaku, sudah tegang dia, sudah jegang. Ah, Gak mungkin ini anakku katanya. ah. Bagaimana kau bisa membuktikan itu? Enggak lama, anakku dari anu terusnya kok apa katanya. Ya udah lama kau di air, ya tentu dingin lagi ya sudah Oh. sudah anu katanya gitu. Jadi Ya. tak ada saksi, jadi sama-sama membenarkan anunya gitu. Ini bingung apanya. Bingung waktu itu sidang pertukuan waktu raja-raja itu untuk mengambil mengambil keputusan. Lalu tentu uji anulah. Ditunda ini, minggu berikutnya baru diangkat kembali setelah dapat inspirasi atas beberapa penasihatnya raja ini. Kebetulan kan dari Sat Huta ke Dolok Martimbang itu lebih kurang ada 5 atau 6 kilometer ada jalannya kecil. Ya. Ayah daripada si raja ini, si raja Yang anak yang pengelur raja ini selingkuhannya. enggak, Oh, bukan. ayah pengelur raja ini pimpinan sidang ini Oh, alah. masih hidup, udah tua. Oke. Di puncak dan dia terkenal angker dan datu yang luar biasa. Oh. Orang semua takut. Ya. Seluruh negeri itu paling takut ke situ. Kemudian diangkatlah di dalam sidang, dibikinlah untuk mencari pembuktian. Pembuktiannya. Ada kebetulan anak kecil yang payah untuk besar tapi sudah Oh, berusia iya, ada penyakit lah begitu ya. penyakit apa tapi Iya. nggak mau dia kerdil dia terus. Iya, kerdil Tapi dia sudah besar. Iya. Nah, dapatlah ide si pengelur raja ini, dimasukkanlah dia ke dalam gong, seperti drum kecil, gong kondang, ogung. Oh, di dalam masukin dalam Masuk gendang ke itu. dalam, tapi sudah ditutup dia entah dengan bantal dengan Oh. apa, dan dibikin caranya bagaimana nggak tahu saya, tidak sampai detail begitu ceritakan, dimasukkan di dalam gong dan sehingga beratnya kayak boleh kira-kira sampai Ya karena orang 20 isinya. kilo. Ya, Manusia di dalam kira-kira gitulah, udah berat itu. Nah, masing-masing kedua ibu-ibu ini disuruhlah memikul itu sampai ke atas berita, ke Dolok Martimbang, melalui jalan. Tapi dia sudah dikasih tahu, kalau sampai kalian ke atas nanti akan berdusta, tengah jalan aja sudah akan ketahuan, apalagi di sana. Dulu. Ini dua perempuan ini Bergantian disuruh membawa gong yang sama. bergantian, bukan masing-masing dibawa. Tidak, Oh. membawa ini satu dulu si Oke. istri pertama ini dulu Yang membawa. pertama dulu bawa. Nah, dibawalah ini gong ini berat sekali itu langsung di tengah jalan sudah ada seperti suara harimau mengaum, menakut-nakuti. Iya. Memang sudah dikasih tahu dia, sudah diintimidasi sebelum berangkat. Ya. Di setiap jalan akan ada cobaan bagi orang yang berdusta, yang mengangkat sumpah palsu, dia akan mati di situ. Makan harimau. Makan harimau. Waktu di jalan aja pun sudah ketakutan dia. Ditinggal lah itu. Dipikul dan ini dibawa. Dipikul. Sambil ngomel-ngomel dia, alah semuanya orang akan mati. Oh. Anak pun akan mati juga. Kenapa pula lah aku harus kuambil anak dia, atau memang sudah nasibku dibikin. Oh, dia ada pengakuan. Pengakuan sendiri, nggak ada orang mendengar dalam ini. Dibawanya nah. Mungkin begitu ketakutan dia mendengar suara harimau, dilemparkannya apa itu, lari dia, pulang dia. Setelah dikejar kemudian dari kampung, orang yang pengamat peraturan dan pelaksanaan dipanggil, dibawa dia ke sidang. Kenapa kau, katanya? Harimau ada di situ. Oke, sekarang yang kedua. Dipikul, dibawa. Dipikul. Orangnya masih ada lagi dalam situ. Ya masih tetap itulah dibawa. Ya. Karena itu nanti jadi saksi orang yang di dalam itu. Okay.
Ya, terus bagaimana? Dibawa. Lewat situ lagi. Lewat situ. Lebih bagus aku mati, makanlah aku. Kalau toh anakku itu nggak bisa bersama aku dan aku membesarkan, katanya. Biarlah aku mati, asal selamatlah anakku itu, katanya. Dipikul dia sampai nangis-nangis dia. Makanlah aku harimau, makanlah aku opung, katanya gitu. Opung, manggil harimau zaman dulu itu opung, karena harimau itu harimau sakti kalau sudah begitu kan. Sampai dia ke ayahnya si penghulu raja ini di Dolok Martimbang. Sampai dia, ngapainlah kau cucuku datang begini capek-capek, katanya. Bunuhlah aku menyerahkan diri, anakku sudah meninggal begini-begini, padahal anakkunya itu, katanya, daripada anak itu mati, biarlah aku, lebih bagus aku mati asal dia hidup, biarlah anak imbangku itu, katanya, artinya anak yang pertama itu, biarlah anak istrinya pertama itu anakku itu dirawat atau diapain, biarlah aku mati opung itu, pulanglah kau, akan kembali anakmu sama kau, katanya. Sampai di sini dibukalah apa itu, ada rupanya orang bersaksi, anak kecil, saksi. Jadi anak kecil ini selalu orang yang jujur, dia yang tidak pernah berbohong. Itulah salah satu kasus penyelesaian masalah yang di sana. Begitu biadnya pelaksanaan hukum adat. Ada saja. Kita yakin ya, setiap orang yang sangat dekat dengan Tuhan dan menyatakan ketulusan dan kebenaran, akan ada jalan keluar penyelesaian masalahnya. Seperti kebijakan penghulu raja ini. Nah, itulah. Itu satu kasus. Tapi ada kasus yang lucu, yang sebenarnya perkara kecil, tapi tidak ada di aturan hukum yang pernah kejadian. Di antara kampung Huta ini ke sumur, terus ke hutan, Huta Baginda, ada Huta Baginda namanya di situ. Ada orang dari kampung lain memancing di sungai, ada namanya air stop. Air stop itu sungai kecil, anak sungai lah. Jadi banyak ikannya. Memancinglah 2 orang di situ. Satu orang kebetulan karena pancingnya terkait akar atau dia masuk langsung ke sungai. Dia masih di situ mencari-cari mata kailnya. Yang satu lagi memancing dari darat, dari pinggir sungai, dia dapat ikan mas yang gede. Begitu dapat, tetap lepas. Pas mau lepas, mau masuk terjun ke air, tertangkap sama orang yang di kolam itu. Jadi ada yang mancing, pancingannya lepas, terus ikannya ditangkap sama orang. Sama orang yang ada di sungai itu, yang kebetulan dia sedang mengambil mata kail yang terkait sesuatu. Perkara orang itu. Apa aku ini, katanya, sampai berkelahi. Berkelahi. Kebetulan datanglah lewatlah seseorang. Tahu sekalian berkelahi, sekarang kan sedang pasar onannya ini, katanya. Ayo kita ke Patukuan. Dibawalah dia sidang itu untuk selesaikan di sana. Jadi tertawalah semua raja-raja yang ada di situ tapi nggak diselesaikan. Nggak bisa diselesaikan karena belum ada kasus seperti itu pernah disidangkan. Jadi terlalu kecillah seekor ikan saja kok harus kalian bawa kepada sidang raja-raja yang begini besar, yang begitu, kira-kira begitulah. Jadi dianggaplah itu tidak memenuhi unsur apalah dari dikembalikanlah. Udah pergi kau ke raja kampung itu. Siapa yang gitu. Bukan, tidak, harus diselesaikan oleh raja kampung. Yang penguasa kampung termasuk di daerah sungai itu, siapa rajanya? Di situlah dibawa. Di situ diselesaikan. Dibawa. Tahu apa yang dilakukan raja itu? Apa? Coba, di mana buktinya kau bahwa kau yang mancing, katanya. Ini pancingku, Pak. Terus waktu ku kait gitu, ku tarik terlalu berat ikannya, kau yang mulainya lihat, robek. Sobek kan, muncung katanya, sobek. Jadi kau yang mancing, katanya. Kau, bagaimana pula makanya kau bilang kau punya ikan itu, katanya. Ya, aku kulihat ikan melompat. Kupikir dari air ini melompat gitu, kutangkap ekornya. Dia. Jadi kau merasa ikan kau itu, katanya. Ya. Jadi beginilah. Karena kalian berdua bertengkar, tadi kau bilang kau yang mancing, yang lepasnya dia dari muncungnya, dia kepalanya sampai kau potong. Kau bilang kau tangkap tadi ekornya, ekornya sama yang ini sama ini, upah raja, katanya. Apanya diambil upah raja? Semuanya lah, hanya kepalanya saja, isangnya aja sama badannya semua mulai lehernya sampai badannya semua dagingnya sama raja. Jatah preman ya. Artinya di sini. Makanya ada umpama Batak yang mengatakan adalu Pasifik manuk ni halak butongan. Artinya
Kalau kita menumbuk padi tahap-tahap ini tumbuh itu berhamburan padi, ayam orang yang kenyang. Oh. Jadi oleh karena, atau kalau bahasa Indonesia kan Kita yang berantem orang yang senang. iya. Ya. Halak nambar badai ibadah honak nangka patwi semua. Nah, itu. Iyalah. Terus itu masih terus berlangsung sampai VOC. Nah, sampai VOC, sampai dipindahkanlah. Kemudian setelah pengaruh company dan VOC masuk ke Selindung, mulailah ada di situ raja-raja, kepala-kepala kampung mereka angkat. Ada pengetua-pengetua ini, ada pedua atau wakil-wakil raja-raja adat gitu. Kemudian dipindahkan di pasar ini. Pasar Onan Sitahuru ini dipindahkan ke pajak Kota Tarutung sekarang. Jadi nggak ada lagi di situ. Nggak ada lagi di situ. Padahal di sinilah dulu upacara-upacara ritual Batak itu dalam menyembah ke si atas berita. Upacara-upacara misalnya ada namanya mengase tahun, upacara ritual menyembah yang maha kuasa. Pesta-pesta adat besar di situ selalu. Tapi begitu mulai masuk Nomensen. Nomensen masuk tahun? Kalau tidak salah itu 1864 atau 1864. Berarti persidangan itu masih ada waktu Nomensen ada. Waktu Nomensen sudah berakhir lah. Sudah hampir berakhir lah. Jadi Nomensen ada waktu sudah VOC sudah masuk juga. Nah, menyusul kemudian kalau VOC sudah memang ada kiam. Ya? Waktu Munson dan Leman, pernah dengar Munson dan Leman? Waktu Munson dan Leman itu dikatakan dibunuh oleh Marga Leman Tobing atau Panalukap atau si Penggalame misalnya. Ini tuduhannya. Ini tuduhan yang harus dibuktikan kebenarannya. Nah, di waktu itu kejadian sudah berusaha sebenarnya VOC untuk menguasai Pulau Selindung. Bahkan Nomensen sendiri waktu masuk ke situ kan harus minta izin sama penguasa company sama juga harus dia dapat izin dari residen, dari apa, terus dia diizinkan masuk ke situ untuk melayani. Nah, gitu. Jadi kalau bertanya memang waktu Nomensen datang mulailah banyak larangan-larangan. Karena agama yang dibawa Nomensen ini kan bertentangan banyak dengan ada beberapa perbedaan. Tak usah kita katakan bertentangan ya. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Esa itu, saya bukan membela ini ya, agama Batak ini bukan itu. Saya juga masih calon Kristen sampai sekarang. Jadi saya masih mempelajari, belum tamat saya jadi orang Kristen. Jadi tadi saya tidak pernah belajar agama Batak, tapi mempelajari pernah. Pelajari dari pengembaraan saya di berbagai desa, di berbagai kampung-kampung mulai tahun 60-63. Saya menjelajahi dari pantai barat ke pantai timur, desa-desa pedalaman di mana ada dukunya, di mana ada agama Bataknya yang masih belum Kristen, belum Islam, saya masuk itu untuk Nah, jadi sedangkan Islam dulu lagi masuk itu ke Selindung di Barus, tapi yang lebih berkembang agama yang dibawa orang Eropa dari Jerman ini. Itu Jadi banyak ini peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan perundangan adat ini yang bergeser. Ini apalagi yang terakhir kalau nggak salah aku dilindungi ini pada waktu pemerintahan Republik Indonesia ini masih RIS. Kan pernah Indonesia RIS tahun 60, entah tahun 50-an ya tahun 50 sampai 55 atau begitulah. Ada undang-undang yang dibuat yang melindungi sidang peradilan rakyat seperti ini. Dulu sempat pernah ya? Pernah ada, kalau nggak salah aku ada. Dan setelah waktu itu ada dimunculkan lagi, dieksiskan lagi peradilan adat. Sehingga saya nggak pernah ada lagi. Ya. Karena memang lembaga-lembaganya sudah nggak ada lagi kan? Gitu nah itu lembaga-lembaga pun sudah tidak ada. Mereka juga melestarikan hukum-hukum mereka ini. Sudah nggak tahu lagi mau apa ya? Karena yang pandai-pandai dari desa-desa, dari kampung-kampung ini banyak yang pergi merantau mencari perbaikan nasibnya, perbaikan dilupakan, tinggal misalnya yang muda-muda yang belum mengetahui jelas kan gitu. Akibatnya mulai pudar. Nah ini sebenarnya itu yang harus dilestarikan kembali, digali kembali, sama seperti misalnya tortor Batak.
atau mocak Batak. Mana ada sekarang lagi Mocak itu apa? mocak silat. Silat ya. Silat Batak itu bela diri Batak. Bela diri Batak. Dulu misalnya untuk orang tua, anak muda seperti orang-orang yang 20 tahun ke bawah itu nggak boleh pakai tongkat dalam berkelahi atau dalam bela diri. Itu hanya dipakai yang bapak-bapak yang tua seperti kami itu yang Harus tangan kosong. tangan kosong itu, betul-betul harus. Kemudian dia memang apa kekuatan batin, bagaimana dia mengolah semua kekuatan ada yang di tubuhnya itu ke tangan atau ke kaki atau gimana dia melatih kelenturan badannya untuk mengelak atau untuk ini. Wah, itu memang tak ada lagi dipelajari itu karena gelanggang atau apa namanya bahasa Bataknya itu ada apa tempat gelanggangnya mereka nggak ada lagi sekarang ada seperti lagi. itu. Dulu itu ada rutin. Jadi waktu masa kerajaan Batak, Raja Huta Barat, Raja Borbor itu masih ada pasukannya. Itu jago-jago mocak semua itu. Diadulah di situ ya. Nah, waktu zaman Belanda itu diadu. Jadi perselisihan itu diadu antara desa dengan desa. Dikompetisikan jadi perkelahian itu. Padahal sebenarnya bukan tujuan berkelahi, bisa untuk bela diri saja sebenarnya dia kan, tidak untuk mencari kebetengan, kehebatan begitu. Nah, waktu Jepang itu ditangkapi semua. Waktu Jepang semua guru-guru silat yang jago itu diambil, jadikan karena supaya hanya orang Jepang yang punya ilmu bela diri yang jadi semua guru-gurunya ditangkap dijadikan apa? Itu dicari, dijadikan apa mereka lah, jadi polisi mereka atau tentara mereka atau pembantu mereka untuk ini. Kan dikasih Jepang kan ada bela diri sendiri kan. Nah, jadi nggak lagi pakai. Jadi akibatnya tertinggal. Karate. Karate, jutsu dan sebagainya. Jiu-jitsu. Jadi itu yang berkembang sekarang ya di anu lah. Hanya di Sumatera Barat yang terpelihara sama di Aceh. Di pesantren-pesantren di Aceh. Sudah silat Batak yang terakhir itu larinya dan dipelajari luas itu di Pulau Weh, Aceh. Jadi mocak Batak itu justru dipelajari di Aceh. Di Aceh. Ada saya bikin bukunya tapi nggak saya bawa. Itu beberapa itu turun saya ke beberapa wakil guru atau orang-orang tua yang orang tuanya guru-guru dulu pernah sempat dia belajar mocak. Bahkan ada dokumen saya yang masih tertulis di bambu. Itu ada gerakan-gerakan. Waktu penerapan hukum, kenapa bisa terjadi ada penerapan hukum Belanda di Tanah Tapanuli? Nah, jadi apa nggak ada perlawanan sama sekali oleh opung-opung kita? Ya, jadi sebenarnya ada perlawanan, bukan tidak ada. Sebenarnya juga apa namanya? Pasaribu sama Hasibuan yang sudah menjadi guru bahasa Arab dan imam dan guru apa ini sudah mulai bergeser dia memang pemakaian perbedaan hukum adat yang biasa, misalnya termasuk nama Punisianu nggak pakai marga lagi dia. Pertama menghilangkan marga-marga di marga Hasibuan sebenarnya sudah pakai bin dia kan, binti dan bin. Sudah seperti orang Arab lah, orang Arab. Nah, jadi seperti budaya Arab yang dimulai diterapkan karena dia guru bahasa kan. Dan kemudian lama-lama dia memeluk keyakinan Bataknya dilepas dan dia memeluk agama barunya Islam kan. Nah, di sana kan sesuai dengan ketentuan-ketentuan itu mereka mulai terapkan itu Islam dalam hal perkawinan, dalam hal misalnya bergaul. Padahal Batak sendiri ada hukum pergaulan, bagaimana peraturan bergaul, terutama misalnya mengambil anak jadi istri, mengambil istri anak kita misalnya meminang, itu ada ketentuan-ketentuan tata cara adat atau termasuk hukum lah bagaimana biasanya, ya kan? Itu kan bermacam-macam. Ada misalnya waktu masih kecil dia sudah di apa namanya itu di Jawa itu ada namanya si kecil sudah dinikahkan, nikah siri namanya, tapi masih kecil dia. Gantung apa? Kawin gantung kan. Ya itulah. Seperti itu misalnya kan. Itu juga di Batak dulu ada. Kemudian ada karena sudah meninggal apanya ada itu. Bagaimana hukumnya misalnya kalau abangnya meninggal, istrinya masih muda atau sedang mengandung,
Adik-adiknya itu wajib misalnya diapakan ke situ pertama, kira-kira begitu. Jadi ada ketentuan-ketentuan undang. Ini semua bergeser, nggak jadi lagi. Jadi ada dulu usaha. Jadi awalnya itu setelah ada masuk Islam itu ada pembaruan Hukum, kehidupan dalam sektor hukum. Nah, kemudian masuk juga Belanda. Jadi kalau Inggris dia masih mendukung dan tidak mencampuri masalah agama, masalah hukum ini. Iya. Kalau Belanda dia dicampurin ini. Jadi mulailah peraturan tidak boleh menyembah berhala. Tidak boleh kalian upacara ritual. Ya karena orang Belanda itu kan dia kan gospel glory. Nah, glory. Yang ketiga itu mereka paham itu kan. Jadi seperti itu terjadilah pergeseran. Ya mulailah ini. Kemudian kan lebih cepat, apalagi mereka Tobing itu banyak yang yang banyak bergaul dengan orang-orang Eropa ini dulu, sehingga dia dianggap jauh lebih maju dan terjadilah cepat. Jadi waktu Belanda datang itu sebenarnya bukan by force atau memang dia langsung datang melalui apa? Ya semua ini orang-orang asing ini pertama melalui perdagangan lah. Dari perdagangan. Kemudian supaya mudah berinteraksi, berkomunikasi, ya seperti inilah si Raja Simbuan sama si Raja Borbor ini jadi guru bahasa Arab, jadi liaison officer jadi perantara penghubung antara masyarakat Batak yang tak mengerti bahasa Arab dengan ini, terjadi transaksi dagang, mereka lah yang ini orang-orang kaya nih yang dua ini. Sampai ke Natal karena duluan Inggris sebenarnya masuk ke Natal dari Bengkulu. Dan terakhir Rapeles, ada perjanjian Belanda dengan ini, mereka hanya ke Malaysia, India, dan Singapura, sama Sarawak. Ini monopoli semua dagang yang dia pakai apa. Gitu. Jadi mulailah terjadi pergeseran. Jadi undang-undang hukum yang diperintahkan Belanda terjadilah itu, ada diskriminasi hukum itu. Ya. Dan tapi ada perlawanan juga, sempat ada perlawanan juga dari. Ya karena Singa Maharaja itu salah satu reaktor penentang semua undang-undang hukum mereka. Itu salah satu. Banyak lagi sebenarnya lantaran tidak terpublikasi, tidak muncul ya. Seperti Sianulah, Datuk Panaluka misalnya. Walaupun dia kemudian akhirnya dia meninggalkan agama lamanya, menerima dan mengirim anak-anaknya menjadi pendeta, tapi dia juga lama karena tak banyak lagi pengikutnya. Jadi sudah tinggalkan pengikutnya, sudah banyak memeluk agama baru ini, dia pun menyerah. Sehingga dia mulailah undang-undang peraturan yang dia anggap suci dan harus dilaksanakan melalui leluhurnya, mulai dia luntur. Apalagi terjadi pergantian generasi ya, mulailah anak-anaknya sudah pendeta dan bertugas di luar negeri itu, ya mulai luntur. Ya, mungkin pertanyaan terakhir lah ya. Menurut Bapak, kira-kira relevan nggak peradilan adat ini untuk dihidupkan kembali? Kalau bagi saya itu sangat relevan. Kenapa saya bilang sangat relevan? Karena itu tujuannya, kalau saya perhatikan misalnya semua peraturan perundang-undangan yang ada di adat Batak itu tujuannya untuk kemaslahatan atau untuk ketenteraman dan untuk kenyamanan dan untuk keadilan. Itu satu yang saya lihat. Tapi satu saat nanti akan makin berat beban daripada pengadilan. Coba di Tapanuli Utara misalnya, sudah terabaikan ini peradilan adat ini, walaupun masih dipakai kadang-kadang. Misalnya ada kasus misalnya ingkar janji, sudah dipinang anak sianu, atau dikasih maharnya, dikasih ini, atau anaknya kawin dengan orang lain, ingkar janji. Nah, di mana itu akan diselesaikan? Kadang-kadang ada juga hakim-hakim yang menyerahkan itu diselesaikan dulu secara musyawarah, secara adat. Tapi ada juga hakim-hakim yang memutuskan sendiri. Misalnya pembagian warisan juga. Warisan kan, misalnya nggak ada anaknya laki-laki, yang nggak ada anaknya perempuan, ada harta yang dia pakainya, itu bagaimana misalnya kan? Atau tanah ini dulu dikuasai, katakanlah misalnya ada sebidang tanah
yang dikuasai oleh Datu Opung Kesala misalnya Penalukap atau ayahnya Raja Manakir misalnya kan. Terus ada tanahnya dulu tempat kebun obat-obatan ditinggalkan terlantar. Seharusnya itu balai peninggalan harta negara sebenarnya apa namanya itu. Itu yang harus mengambil itu. Kalau diterlantarkan. Karena tak ada berani keturunannya untuk mengambil. Jadi waris dari leluhur itu satu saat itu menjadi persoalan. Menjadi beban lagi dari pengadilan yang banyak. Kemudian juga bagi Hasibuan Pasaribu yang sudah memeluk agama Islam misalnya. Itu diselesaikan semua perkara perceraian dan apanya atau warisnya melalui peralihan agama. Nanti tidak bisa bertengkar di bawah ini, toh jadi akan beban pengadilan lagi. Padahal sebenarnya bisa diselesaikan itu secara musyawarah. Bisa ada. Bahkan ada lagi gini, tarombo atau sisilah itu untuk disahkan ini sebenarnya harus juga, kalau zaman dulu sah ini anak sianu harus ada pengakuan sehingga sianu itu memang betul ahli waris dari si anu. Nah itu juga jadi problem itu suatu saat. Tanah terlantar yang kita penelitian nggak tahu saya, entah ada balai peninggalan badan negara yang mengambil tanah-tanah terlantar, tanah warisan yang terlantar, balai satu badan. Kalau di kota ini, kalau di Belanda ada itu zaman itu kan, karena kan semua di register semua. Karena register ini kan tidak register. Jadi satu saat perkara-perkara ini akan muncul. Nah disitulah dirindukannya kembali penyelesaian masalah-masalah adat. Saya pikir perlu. Jadi sekarang ini harus kita, walaupun sekarang udah zaman digital seperti itu. Zaman digital bagaimanapun orang akan tetap bernapas dan akan tetap makan. Lebih hebat dari digital ini pun orang tidak akan pernah kehilangan hubungan antara ayah dan ibu dengan anak, dengan leluhur. Bahkan makin kental, makin ada alat-alat untuk bisa berkomunikasi dengan leluhur. Dengan roh-roh pun masih bisa. Ya bahkan waktu saya masih di Jerman ada itu Pak Tobing katanya, jangan nenek moyangmu bisa kurekam suaranya enggak hilang itu suara itu, gitar-gitar suara itu di sana. Tinggal lagi alat untuk merekam suara nenek moyangmu itu, generasi kehigian enggak bisa, tapi enggak hilang itu di sana katanya itu. Ya. Simpan itu bisa rekonstruksi dibuat. Termasuk gambar-gambar misalnya. Ada rekonstruksi gambar-gambar misalnya kan bagaimana wajah si Opung Datu Penalukap itu bisa ada semacam desain dari keturunan ini, nomor ganjil, nomor genap dari 7 keturunan dibuat kemudian direkonstruksi. Dari teknologi Jepang, dari Jerman. Di Prancis itu waktu itu saya ada semacam rekonstruksi untuk membuat wajah 7 turunan, 7 tingkat dari generasi saya misalnya generasi ke-7 untuk menggambarkan, memvisualkan Opung saya generasi pertama. Jadi pada akhirnya semua orang akan rindu. Tidak akan hilangnya. Oleh karenanya sebenarnya mulai saat sekarang ini harus dipelihara disimpan. Mana yang ada, jangan terlalu mudah kita menyerahkan seperti hukum dan apa itu kepada orang-orang asing, dijual karena penderitaan. Ya kan? Hanya gara materi dan sebagainya. Ya dan itu terjadi karena apa? Karena sikap sosial kita sudah mulai luntur. Ya, kalau dulu itu 7 turunan itu saling kenal itu, 7 turunan macam saya, makanya ada di adat Batak hula-hula si bola langit bola langit itu ada karena itu harus dipelihara, dilestarikan ya. Kearifan lokal. Ya kita bungkus aja lah. Ya, hari ini istirahat dulu kita. Minumlah dulu kita. Minumlah. Bungkuslah.